kalau ada perbedaan pendapat antara nasabah Di sini, ini. di sini Ya, dikatakan seperti yang saya sampaikan waktu di Banten, nggak seperti antum sampaikan tadi. coba dibaca Tengku. Sahihun nasab, kedengaran ya? Sahihun Hmm. nasab huwallazi thabata 'indan nasabah bisyahadati wa qubila bin niskhatil asli wa nasu alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil Oke. amanah wal ilmi was salah wal fadli wa kamalil lil aqli wa taharatil maulid wa amma maqbulin nasab walladzi thabata nasabuhu 'inda ba'dhin nasabin wa Nah, ankarahu akhar fasar oke. makbulan. Oke, jadi kalau saya menjelaskannya begini. Hmm. Nasab sahih adalah nasab yang sudah isbat, yang sudah tetap nasabnya, artinya sudah berlaku menurut ahli nasab dengan melalui proses syahadah. Nah kan? Waqubila dan diterima dengan proses syahadah ini, dan diterima pula dengan adanya niskhah asal, niskhah dasar. Apa sih niskhah dasar? Ya catatan nasab. Wa nassa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, ya. Dan dijadikan nas dengan melalui ijma'nya para masyayikh yang ahli nasab dan Oke. ulama-ulama ahli nasab juga yang masyhur dengan adanya masyhur dengan amanahnya itu ya, dengan pengetahuannya. Ketika ada seorang nasabah yang sudah mentahqiq, menulis dalam kitabnya bahwa ini bin ini, ya, maka nasabnya dia itu sahih. Seperti itu. Kalau ada perbedaan pendapat nih. Satu nasabah mengatakan sahih, ini nasabnya sambung kepada Nabi, satu mengatakan tidak sahih. Maka ini masuk jatuhnya itu kepada makbulun nasab. Nasabnya masih diterima ketika ada perbedaan nasabah. Seperti itu. Oke, jadi dalam kitab apa kamu menterbit apa mah mentarifnya? Umdatul Talib Apakah Ibnu coba Ainabah. dibuka? Coba dibuka. Dia pegang HP satu, Bisa? gimana ini cara bukanya? Sampai aja buka Ibnu Ainabah, Umdatul Talib di halaman terakhir. Oke, sebentar. Coba halaman terakhir tentang istilahatun nasabah. Di sana ada makbulun nasab, ada sahihun nasab, ada mardudun nasab, ada makbulun nasab. Dilihat. Oke, sebentar. Nama kitabnya apa? Umdatul Talib Ibnu Ainabah. Oke, sebentar. Halaman berapa dia? Terakhir di bab istilahatun nasabah. Coba Anda cari bab namanya istilahatun nasabah di terakhir itu. Tengah. Yes. Kalau ngerokok tutup ya kimia ya. Ya, aku tutup aja dulu ya. Ya, takut saya kena bengat nanti. Sudah ketemu, Tengku? Belum. Cari babnya aja, Tengku. Risalah fi bayani istilah nasabah ya. Ya, itu terakhir itu. Oke, sebentar. Hmm. Kita cari pada poinnya. Ya, kalau ada perbedaan pendapat antara nasabah ini. Di sini Ya, dikatakan seperti yang saya sampaikan waktu di Banten, nggak seperti antum sampaikan tadi. coba dibaca, Tengku. Sahihun nasab, kedengaran ya? Sahihun nasab huwallazi thabata 'indan nasabah bisyahadati wa qubila bin niskhatil asli wa nasu alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil Oke. amanah wal ilmi was salah wal fadli wa kamalil lil aqli wa taharatil maulid wa amma maqbulin nasab walladzi thabata nasabuhu 'inda ba'dhin nasabin wa ankarahu akhar Oke. fasar makbulan. Oke, jadi kalau saya menjelaskannya begini. Hmm. Nasab sahih adalah nasab yang sudah isbat, yang sudah tetap nasabnya, artinya sudah berlaku menurut ahli nasab dengan melalui proses syahadah. Nah kan? Waqubila dan diterima dengan proses syahadah ini, dan diterima pula dengan adanya niskhah asal, niskhah dasar. Apa sih niskhah dasar? Ya catatan nasab. Wa nassa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, ya. Dan dijadikan nas dengan melalui ijma'nya para masyayikh yang ahli nasab dan ulama-ulama ahli nasab juga yang masyhur
dengan adanya masyhur dengan amanahnya itu ya, dengan pengetahuannya dan dengan kesolehannya dan keutamaannya dan bagus akalnya, artinya cerdik lah gitu, tajam. Kalau Ya kan? makbulun nasab. Nah, sedangkan makbulun nasab itu adalah nasab yang ditetapkan oleh sebahagian ahli nasab dan sebahagian yang lain mengingkarinya. Jadi makbul. Nah, gitu. Jadi Terus Ba'alawi ini menurut Anda makbul atau sahih? belum masuk ke situ dulu. Kita lihat dulu dari dari tabit sahihnya. Pertama, yang kita bahas dalam nasab Ba'alawi ini kan seorang yang bernama Ubaidillah, ya kan? Kalau urutan nasab dari mulai bawah ya segala macam sampai itu kita nggak meninjaunya karena sumber yang kita bahas ini adalah Ubaidillah, ya kan? Nah, dikatakan di dalam sini indan nasabah sabata alladzi sabata indan nasabah bisyahada. Yang perlu saya ketahui di sini Ubaidillah ini, ya kan, yang sebagaimana kita pokok dalam diskusi waktu kemarin di Banten, Ubaidillah ini ya diisbat oleh ulama nasab kan ada syaratnya tuh bisyahada, ya kan? Bisyahada, ya kan? Wa huwa alladzi tsabata indan nasabati bisyahadati, ya kan? Ya, betul nggak? Ya artinya penetapan nasab di sisi ahli nasab itu juga enggak asal-asal netepin kan gitu. Mesti ada jalurnya, yaitu dengan melalui adanya syahadah kan gitu. Nah, syahadah dalam tabir syahadah itu kesaksian itu harus diketahui dengan melihat oleh si saksi tadi, melihat atau dengan mendengar keterangan dua orang saksi, ya kan? Itu kan syarat syahadah itu. Bukan syarat, itu turuk. Ya, sekarang coba antum buka itu syarat makna mafhum syahadah apa turuk? Gini, Teguh, bedakan syarat dengan turuk. Kalau syarat berarti keempat syarat itu harus terpenuhi semua. Kalau satu saja gugur, maka langsung hancur semua. Itu kalau syarat. Tapi kalau turuk, torikoh, jamak dari torikoh, berarti kan salah satu saja kena, itu sudah selesai. Gitu Pak Teguh. Jadi ketika contoh nih ya, dalam turuku torikoh kaifiyati ifbatin nasab, ya, cara penetapan nasab itu kan ada 4. Kalau kita mau menggunakan referensi yang digunakan oleh Keimat, berarti kan Al-Muqibun. Al-Muqibun itu ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai. Di sana kan ada 4. Dan Al-Muqibun, Sayyid Mahdi Rojai tidak pernah melafatkan 4 ini adalah syarat, tapi toriko. Sehingga kalau kena yang pertama contohnya, ayyura khatun nasabah mauthukun bihi yurafu khatuhu wa yatahaqqaquhu, bahwa ada tulisan orang ahli nasab sudah dia tahqiq bahwa orang ini nasabnya sambung kepada Nabi, satu saja kena. Oke. Tapi kalau ternyata syarat yang kedua nih yang kena, apa? Yaitu bisyahadatir rajulaini adlaini. Ada 2 syahadah dari 2 orang laki-laki yang adil. Ini kena, maka selesai. Atau yang syuhrah wal istifadah yang kena, selesai. Tidak harus semuanya. Kalau semuanya itu syarat namanya. Sedangkan para ulama nasabah gak ada yang bilang 4 ini sebagai syarat. Itu torikoh. Gini Ustadz Najaya, sebetulnya yang Ustadz Najaya sampaikan benar. Jadi gini, yang saya maksud syarat itu, ya kan, unsur yang ada di dalam satu-satu turuk. Jadi di dalam setiap turuk itu, misalkan tadi syahadah. Jadi syahadah itu mempunyai syarat, gitu loh. Misalnya di sini di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Ma'alimul Ansab, perkataan Said Yasin Al-Khalidar, Ar-Radawi, Al-Musawi, Al-Husaini, Al-Hashimi. Beliau di sini menyatakan yustaratu thubutun nasab bisyurutil arba'ah. Waduh, saya kena. Kok kena anu sampai ini? Kok kena apa? Ada yang report apa gimana? Gini Waduh. Ustaz, kita diskusi asik yuk di akun saya bebas, di saya nggak kena banned. Enggak, ini kok bisa kena pelanggaran? Apa ini pelanggarannya? Tidak tahu saya kan nggak kelihatan dukhon ini. Oh iya, ini menampilkan zat yang ditampilkan dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Berarti rokok itu kena tadi berarti. Tadi ada kelihatan rokok emang? Enggak kan? Ya, awal itu kan asapnya lewat tuh. Turun dulu deh. Gimana? Ya, ya, ya. Si, entar.